Pidato Presiden sementara Papua Barat Benny Wenda di Balai Kota Oxford. Dikutip dari Tribun Pekanbaru.com. Berikut pidato resmi Ketua ULM-WP yang menyatakan diri Presiden sementara Papua Barat Benny Wenda di Balai Kota Oxford, Inggris yang dibacakan pada tanggal 1 Desember. Di bawah ini adalah pidato yang disampaikan Ketua ULM-WP yang menyatakan diri Presiden sementara Papua Barat Benny Wenda di Balai Kota Oxford pada 1 Desember 2021 yang dinyatakan sebagai Hari Nasional Papua Barat. Ketua ULM-WP yang menyatakan diri Presiden sementara Papua Benny Wenda menyatakan 1 Desember adalah hari lahirnya bangsa Papua Barat. 60 tahun yang lalu hari ini, pada tahun 1961, sebuah negara baru di Pasifik muncul ketika Dewa Nugini mengibarkan bendera bintang kejora untuk pertama kalinya. Hari ini penting bagi semua orang Papua Barat. Bangsa kita lahir tetapi diambil dari kita tak lama setelah invasi Indonesia tahun 1963. Kami mengingat hari jadi ini, hari ini adalah semangat perlawanan yang berkelanjutan terhadap kolonialisme. Pada saat yang sama, kita mengingat peringatan 1 tahun pembentukan pemerintah sementara Papua Barat. Pada hari ini tahun lalu, kita membentuk pemerintahan sementara ini untuk merebut kembali negara berdaulat yang dicuri dari kami. Kita sudah membentuk konstitusi sementara, pemerintahan sementara, kabinet dan visi negara hijau untuk bangsa kita. Ini meningkatkan kekuatan kita untuk mencapai tujuan kemerdekaan dan seterusnya. Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat selalu mengakui setiap deklarasi yang dibuat oleh para pemimpin Papua Barat sebelum kita. Mereka semua adalah bagian dari sejarah perjalanan kita. Kita harus menjaga persatuan kita. Tanpa persatuan, kita tidak akan pernah mencapai tujuan kita. Saya ingin menggunakan kesempatan ini hari ini untuk mengumumkan bahwa kami telah membentuk 7 badan eksekutif daerah pemerintahan sementara di negara kami yang mewakili 7 wilayah Papua Barat. Ini memajukan struktur pemerintahan kita di dalam negeri. Ini adalah pengorbanan besar bagi mereka yang ada di lapangan. Mereka melanjutkan pekerjaan mereka meskipun ada bahaya yang mereka hadapi dari pendudukan militer. Visi negara hijau kami adalah janji kami kepada dunia untuk melindungi hutan hujan terbesar ketiga di dunia. Gunung, sungai dan hutan kita dihancurkan oleh kolonialisme Indonesia. Visi ini adalah komitmen kami kepada dunia bahwa kami akan mengakhiri praktek-praktek ini. Kami membuat janji ini kepada masyarakat internasional bahwa kami akan mengimplementasikan visi ini kepada kami memperoleh kemerdekaan kami. Sudah waktunya bagi para pemimpin regional dan internasional di tingkat negara untuk mengakui pemerintah kita menunggu sebagai satu-satunya solusi untuk masalah di Papua Barat. Saya mengundang semua organisasi afiliasi
di dalam dan di luar negeri. Semua kelompok solidaritas kita, termasuk kelompok solidaritas Indonesia, untuk bersatu mendukung agenda pemerintahan sementara ULMWP. Kemerdekaan dan penentuan nasib sendiri, ini adalah agenda yang terus kami upacarakan di setiap kesempatan. Kami akan terus menekan PBB dan komunitas internasional untuk meninjau apa yang terjadi pada tahun 1969. Tindakan tanpa pilihan yang curang, dan untuk menegakkan hak hukum dan moral rakyat saya untuk menentukan nasib sendiri. Untuk memilih nasib kami sendiri, untuk solidaritas kami, untuk semua orang yang mendengarkan hari ini. Tolong hormati konstitusi kami saat kami mengikutinya sampai kebebasan kami. Selama 50 tahun Indonesia telah melihat kami sebagai separatis, satu sebagai LSM terpecah, tetapi hari ini kami berdiri tegak, bersatu melawan musuh bersama kami. Sudah saatnya rakyat Indonesia mengakui perjuangan kita dan hak kita untuk membentuk bangsa yang merdeka, seperti halnya kalian yang membebaskan diri dari penjajahan Belanda beberapa tahun lalu. Warga negara Indonesia yang tinggal di Papua Barat, saya jamin bahwa Papua Barat adalah rumah Anda. Jangan ragu untuk berdoa dan mendukung kami. Saya meminta pemerintah Indonesia untuk mengakui seruan kami untuk mengakhiri ini secara damai. Kami tidak ingin melihat pertumpahan darah lagi. Karena itulah kita sekarang bersatu untuk membentuk pemerintahan sementara ini. Anda tidak perlu khawatir tentang Papua Barat yang merdeka. Kita akan menjadi tetangga yang damai untuk waktu yang lama. Kami meminta secara damai, bukan dengan peluru, bukan dengan bom atau pertumpahan darah, tetapi melalui mekanisme internasional yang damai. Kota ini, Oxford, adalah tempat kami mendirikan kampanye Papua Barat. Pada tahun 2004, kami telah merubah dari aktivis menjadi pembentukan pemerintahan sementara. Perjalanan ini masih panjang, dan masyarakat Inggris, pemerintah Inggris, masyarakat lokal, wali kota Partai Hijau, Lib Dems, dan Partai Buruh telah ada bersama kami sepanjang perjalanan. Dukungan dan kontribusi Anda telah membantu kami mencapai titik ini, di mana kami memiliki pemerintahan yang menunggu. Kota ini telah menyaksikan banyak momen bersejarah dalam perjuangan kita. Bendera bintang kejora kami diakui oleh Inggris, Belanda, Australia pada tahun 1961. Mereka adalah bagian darinya pada awalnya. Itu sebabnya kami mengadakan pengibaran bendera ini di masing-masing negara hari ini. Kami telah membuat kemajuan luar biasa pada tahun 2014. Diselenggarakan oleh pemerintah Vanuatu. Kami membentuk gerakan pembebasan bersatu untuk Papua Barat. Pada tahun 2015, kami memperoleh status pengamat dari Melanesia Spark Group. Pada tahun 2019, 18 negara di Forum Kepulauan Pasifik dan 81 negara di Organisasi Negara-Negara Afrika, Karibia, dan Pasifik yang mengakui perjuangan kami dan menyerukan agar Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia diizinkan masuk ke Papua Barat. Pada hari ini, total 84 negara yang telah meminta Komisaris Tinggi untuk diberikan akses, sehingga PBB akhirnya dapat melihat apa yang sebenarnya terjadi di tanah air saya. Kami terus bekerja dengan Vanuatu dan negara-negara lain untuk mendapatkan resolusi di Dewan Hak Asasi Manusia
dan Majelis Umum PBB. Pada hari ini, kita juga tidak bisa melupakan ribuan pengungsi yang mengungsi dari tanahnya sendiri. Di Nduga, Intan Jaya, Puncak Jaya, Maibrat, Oksibil, dan di tempat lain. Puluhan ribu orang terpaksa meninggalkan rumah, sekolah, gereja, dan kebun mereka oleh operasi militer Indonesia. Anak-anak kecil telah ditembak mati. Wanita melahirkan di semak-semak. Orang-orang kelaparan dan membutuhkan bantuan medis di tengah pandemi. Baru minggu lalu, 30 orang lainnya melarikan diri melintasi perbatasan ke PNG. Bergabung dengan 200 pengungsi dari Oksibil bulan lalu. Ini adalah kritis yang terjadi di bawah pengawasan para pemimpin Melanesia kita. Pemerintah sementara dua siap untuk melibatkan dengan pemerintah Indonesia dan masyarakat internasional untuk mengakhiri ini selama melalui resolusi damai. Terima kasih kepada masyarakat Papua Barat yang telah mendoakan kita semua selama ini. Terima kasih kepada para pemimpin agama yang telah mendukung kami, khususnya Dewan Gereja Pasifik dan Dewan Gereja Papua Barat yang berada di belakang gerakan ini. Mohon terus doakan kami. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ketua Dewan Legislatif Papua Barat, Mukhtar Tabuni dan Jonah Wenda, kepada Dewan Yudikatif dan kepada Perdana Menteri Edison Waromi. Anda telah mendukung semua pencapaian kami baru-baru ini. Konstitusi, pemerintahan, kabinet, dan visi kami. Kami membuktikan kepada dunia dan Indonesia bahwa kami siap untuk mengatur urusan kami sendiri. Setiap orang Papua Barat di dalam negara kini yang diduduki, di pengasingan dan di semak-semak atau di kampung pengungsi, kita harus bersatu dalam satu semangat untuk mencapai kebebasan kita dari penjajahan Indonesia. Siapapun yang bertindak di luar konstitusi ULMWP sedang memperpanjang penderitaan rakyat kita. Perpecahan hanya akan menunda kebebasan kita, menunda energi kita, dan menunda waktu kita. ULMWP adalah simbol persatuan, berpedoman pada konstitusi kita, dan saya mengajak semua orang untuk menjaga persatuan ini. Terima kasih telah semua kelompok solidaritas di Pasifik yang tanpa lelah mendukung kampanye ini, dan di Eropa, Australia, Afrika, Karibia, semua bagian dunia di mana Anda mendukung perjuangan kami. Terima kasih kepada Panitia Unifikasi di Vanuatu dan masyarakat serta pemerintahan Vanuatu atas dukungannya untuk membebaskan kami dari kolonialisme. Kami menantikan para pemimpin Melanesia yang menggabulkan permohonan kami untuk menjadi anggota penuh MSG. Tidak ada ruang untuk kolonialisme dan planet bumi hari ini. Kita harus mengakhirinya. Melalui peringatan ini, kami mengingat semua orang yang telah mengorbankan hidup mereka untuk kebaikan perjuangan kami. Kami mengingatkan kami akan terus berjuang dalam persatuan untuk ingatan Anda. Kami terus tetap kuat dan bertekad. Kemerdekaan akan datang. Suatu hari kita akan bebas berjalan di gunung dan sungai kita tanpa takut akan peluru militer Indonesia atau pemukulan oleh polisi. Bendera bintang gejolak kami akan berkibar dengan bebas bersama dengan negara-negara merdeka lainnya di Pasifik. Kami akan bergabung dengan tepat yang layak kami di meja besar bangsa-bangsa. Selamat ulang tahun ke-60. Tuhan memberkati kalian semua.